Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, rekan-rekan di Ghoraba, Muscat dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min dan As-Sadiq ya. Al-Mu'min kemudian As-Sadiq. Sebagaimana termaktub dalam buku Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Adapun Al-Mu'min akan datang penjelasannya ya. Dia berasal dari kata amana ya. Amana mu'min ya. Amana yu'minu mu'min. Dan secara bahasa kembali kepada dua makna. Kembali kepada dua makna. Jadi al-mu'min dari al-aman ya bisa kembali kepada yang pertama dari al-iman. Jadi al-mu'min itu yang beriman, itu artinya al-iman dan maknanya adalah at-tasdiq yang membenarkan. Yang membenarkan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Yusuf, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Itu perkataan kakak-kakaknya Yusuf ketika mereka mengabarkan bahwasanya Yusuf dimakan serigala, inilah bajunya penuh dengan darah. Dan mereka untuk membenarkan kedustaan mereka, mereka berkata kepada ayah mereka Nabi Yakub, "Wa ma anta bimu'minin lana." Kau bakalan tidak membenarkan kami walau kunna shadiqin, meskipun kami jujur karena engkau sangat cinta kepada Yusuf ya. Ternyata mereka dusta. Tapi intinya secara bahasa wa ma anta bimu'min itu mukmin artinya engkau tidak membenarkan kami. Jadi mukmin artinya musaddiq. Jadi al-mu'min sama dengan al-musaddiq, yaitu yang membenarkan. Ini makna yang pertama secara bahasa. Nanti kita akan jelaskan apa makna yang membenarkan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berasal dari al-aman. Ini artinya keamanan. Keamanan, al-aman. Keamanan ya. Keamanan ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amanahum min khauf." Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Yang telah mengamankan mereka dari rasa takut ya. Ya jadi mukmin yaitu mengamankan. Artinya jadi al-mu'min dalam hal ini, al-mu'min artinya yang memberi keamanan. Yang memberi keamanan. Baik. Tentunya makna Allah yang membenarkan berarti ini ada include makna as-sadiq ya. Allah Maha membenarkan, yaitu al-mu'min yang sama dengan Allah Maha membenarkan, yaitu al-mu'min yang sama dengan al-musaddiq. Dan dia mengandung makna Allah Maha benar. Allah Maha benar, yaitu as-sadiq. As-sadiq, Allah Maha benar. Adapun nama Allah As-Sadiq ya. Maka ini tidak datang kecuali dalam hadis yang dhaif. Secara mana benar? Allah Maha benar tentunya. Tapi kalau kita menyebut As-Sadiq, Allah ini khilaf di kalangan para ulama. Jadi makna As-Sadiq ini tidak datang kecuali dalam hadis yang dhaif, sehingga dia khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, apakah termasuk nama Allah atau bukan? Nama Allah atau bukan? Berbeda dengan al-mu'min. Al-mu'min dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr, Assalamul mu'min al-muhaimin, ya, dalam Al-Quran jelas dalam surat Al-Hasyr.
al-mu'min dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hasyr Allah menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Al-Hasyr ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun." Jadi al-mu'min datang dalam Al-Qur'an sehingga para ulama sepakat di antara nama Allah adalah mu'min. Adapun as-shadiq maka khilaf. Karena datang dalam Al-Qur'an tidak ada, dalam hadis aja. Dalam hadis tetapi sanadnya dhaif. Rasulullah sebutkan nama-nama Allah. Ini tapi sanadnya dhaif. Hanya datang dalam Al-Qur'an tapi bukan dalam bentuk dalam satu apa namanya? Dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-An'am. Sebenarnya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, Al-An'am 146. Quran surat 6 ayat 146, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala memberi hukuman kepada mereka, kata Allah setelah itu, "Dzalika jazainahum bibaghihim." Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Demikianlah kami balas mereka ke atas kezaliman mereka, kata Allah, yaitu balas orang Yahudi dengan kezaliman mereka. Wa inna lasadiqun, dan sungguh kami maha benar. Nah, dari sini sebagian ulama mengatakan meskipun tidak datang dalam lafal mufrad, tapi karena Allah sedang menggunakan inna, kami, maka Allah mengatakan sadiqun. Dari sini mereka mengatakan sadiqun, sadiq termasuk nama Allah. Ya, ada khilaf ya, karena Allah tidak mendatangkan dengan alif lam. Beda dengan ana as-sadiq. Kalau as-sadiq jelas nama Allah. Tapi ini inna la sadiqun, kami membenarkan. Intinya Allah alam bisawab, ini ada khilaf dengan para ulama tentang makna as-sadiq, apakah termasuk nama Allah ataupun adapun al-mu'min jelas merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan al-mu'min datang dalam Al-Qur'an, namun tidak datang dalam hadis. Tidak disebutkan dalam hadis. Tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Baik, apa makna al-mu'min? Sudah apa makna al-mu'min yang terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Makna al-mu'min. Makna al-mu'min. Makna al-mu'min, Allah Maha membenar al-mu'min. Tadi kita sebutkan ada dua makna. Tapi makna pertama al-musaddiq, yaitu yang Maha membenarkan. Yang Maha membenarkan. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan banyak makna tentang makna yang Maha membenarkan, ya. Demikian juga disebut oleh para ulama yang lain, disebutkan juga oleh Ar-Razi dalam kitabnya tentang Syarah Asmaul Husna. Tapi kita disebut oleh para ulama yang lain. Kita sebutkan beberapa makna yang disebut oleh para ulama. Makna pertama dari yang Maha membenarkan di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang membenarkan ketauhidannya. Allah membenarkan keesaannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 18, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa." Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah benarkan bahwasanya Dialah yang Maha Esa. Allah benarkan dirinya bahwasanya Dialah Maha Esa, dan semua alam semesta ini wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Sebagian perkataan seorang penyair, segala sesuatu dalam semesta ini
ada tanda yang menunjukkan Allah itu Maha Esa. Allah membenarkan bahwasanya Dia Maha Esa. Ya. Dan Allah mempersaksikan dirinya dengan mempersaksikan Dia sebagai syahidallahu annahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksian paling besar adalah persaksian Allah. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah. Katakanlah siapa yang paling besar persaksiannya, siapa yang berhak paling besar menjadi saksi. Allah kalau sudah bersaksi maka itu adalah benar. Kemudian di antaranya Allah bersaksi tentang para nabinya ya. Di sini ada nukil dari Mujahid. Mujahid berkata, Al-Mu'min tentang nama Allah Al-Mu'min, alladzi wahhada nafsahu, yang telah Al-Mu'min adalah yang telah mentauhid, mengesahkan dirinya dengan firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Jadi ini riwayat dari Mujahid rahimahullahu taala. Yang kedua, yang membenarkan nabi-nabinya, nabi dan rasulnya. Itu di antaranya apa? Dengan mukjizat. Di antaranya dengan memberikan mukjizat-mukjizat. Sebagai tanda bukti bahwasanya mereka di atas kebenaran. Allah berikan mukjizat-mukjizat kepada para anbiya, para nabi ya. Sehingga bukti bahwasanya mereka di atas kebenaran ya. Kemudian di antaranya misalnya yang membenarkan kitabnya. Yang membenarkan kitabnya. Kitabnya yaitu Al-Qur'an. Misalnya dalam berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Ketika menjelaskan makna al-musaddiq ya. Beliau berkata ya. Di antara tafsir al-mu'min adalah al-musaddiq alladzi yusaddiqu as-sadiqin bima yuqimu lahum min syawahid sidqihim. Kemudian juga dialah Allah yang telah membenarkan para orang-orang yang jujur dengan dalil-dalil yang bukti-bukti yang menunjukkan mereka adalah jujur iman mereka. Fa huwa alladzi saddaqa rusulahu anbiya'ahu bima fima ballagu anhu. Dan dialah Allah yang telah membenarkan para rasulnya dan para nabinya terhadap perkara-perkara yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidalhum bi annahum shadiquna bid-dalail, dan mempersaksikan bahwasanya mereka adalah jujur dengan bukti-bukti allati dalla ala biha ala sidqihim, yang menunjukkan akan kejujuran mereka. Kemudian juga mengabarkan bahwasanya kabar dari Allah Subhanahu wa taala sidq ya, bahwasanya firman Allah adalah hak ya. Annahu la budda an yuriyal ibad minal ayati wal ufuqiyah wan nafsiyah ma yubayyin lahum anna al-wahya alladhi balagat rusuluhu haq. Itu Allah akan menjelaskan bukti-bukti kepada hamba-hambanya berupa ayat-ayat yang terlihat di cakrawala dan juga yang terdapat pada tubuh manusia yang menjelaskan bahwasanya wahyu yang disampaikan oleh para rasul adalah benar. Dalilnya adalah surat Fussilat ayat 52 sampai 53 ya. Quran surat Fussilat 52 sampai 53. Allah berfirman ya. Qul ara'aitum in kana min indillahi thumma kafartum bih. Ya. Bagaimana menurut kalian jika datang dari Allah kemudian Al-Qur'an kemudian kalian mengkafiri Al-Qur'an tersebut? Kemudian Allah berfirman, "Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid?" Tidakkah cukup bagi kalian Allah sebagai saksi atas segala sesuatu? Kemudian Allah berfirman pada ayat 53, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Kami akan nampakkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di afaq, di cakrawala dan pada jiwa-jiwa mereka sehingga jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an adalah al-haq. Ai Al-Qur'an hatta yatabayyana lahum annahu al-haq.
untuk jelas kepada mereka bahwasanya Al-Qur'an adalah hak. Jadi Allah akan berikan bukti-bukti bahwasanya Al-Qur'an ya Allah turunkan adalah hak. Allah membenarkan isi Al-Qur'an tersebut. Di antaranya misalnya Allah menjamin menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan menjaga Al-Qur'an. Allah buktikan bahwasanya Al-Qur'an terjaga. Tidak ada yang bisa merubah Al-Qur'an. Sedikit pun. Dari sisi lafal enggak ada yang bisa berubah. Dari sisi lafal, tidak ada yang bisa nambah satu huruf pada Al-Qur'an. Siapa yang nambah satu huruf Al-Qur'an pasti ketahuan. Di antaranya Allah membenarkan Al-Qur'an dengan memudahkan orang menghafalnya. Allah mengatakan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an di antaranya untuk dihafalkan dan untuk bisa dipahami. Ini bukti Allah membenarkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Allah buktikan kepada Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa dimasuki oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Tidak mungkin. Kata Allah, walau kana min indi ghairillah afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau itu bukan dari Allah, tentu mereka akan dapati banyak perselisihan dalam Al-Qur'an, banyak kontradiktif dalam Al-Qur'an. Ini dalil bahwasanya Allah membenarkan Al-Qur'an dengan dalil-dalilnya, bukti-bukti nyata bahwasanya Al-Qur'an adalah isinya kebenaran. Dan di antaranya yang menakjubkan, Allah mengatakan kami akan benarkan Al-Qur'an dengan ayat-ayat al-ufuqiyah, ya, alam cakrawala dan juga ayat jiwa. Dan benar kita dapati meskipun Al-Qur'an bukanlah kitab sains, tapi ternyata apa yang disebut Al-Qur'an benar sesuai dengan sains. Sebagian disebut Al-Qur'an, kita dapati sains dalam Al-Qur'an meskipun dia bukan kitab sains. Ini semakin membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merupakan mukjizat khalidah, mukjizat yang terbaik di antara seluruh mukjizat para nabi. Kenapa? Karena mukjizat tersebut bisa disaksikan oleh seluruh manusia sampai hari kiamat. Berbeda dengan mukjizat para nabi-nabi sebelumnya. Hanya bisa dilihat oleh umat di zaman nabi tersebut. Mukjizat onta keluar dari batu hanya dilihat oleh kaum Nabi Saleh. Mukjizat untuk membenarkan Nabi Musa, Allah berikan mukjizat di mana tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular besar, makan ular kecil, hanya bisa dilihat oleh umat Nabi Musa di zamannya. Ya. Mukjizat Nabi Musa memukul laut merah terbelah dua, yang bisa dilihat hanya melihatnya hanyalah umat-umat Nabi Musa alaihissalam. Semua mukjizat nabi-nabi terdahulu hanya dilihat oleh umat-umatnya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Karena Nabi SAW nabi terakhir, maka Allah berikan mukjizat yang abadi dilihat oleh seluruh umat manusia sampai hari kiamat kelak tentang agungnya Al-Qur'an tersebut. Allah benarkan kitabnya, ya. Kemudian juga Allah membenarkan orang-orang yang benar, ya. Keempat, Allah membenarkan orang-orang yang beriman. Di dunia, ketika seorang sedang bersaksi kepada Allah, maka Allah jawab. Ya, dalam satu hadis disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, hadis riwayat Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Tirmidzi dan disebut juga oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah nomor 1391. Allah membenarkan hambanya yang benar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya mereka bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, "Idza qala al-'abdu," jika seorang hamba berkata, "La ilaha illallah, wallahu akbar." La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar. Qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan menjawab perkataan hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Allah, "Shadaqa abdi." Hambaku telah benar. Jadi Allah membenarkan hambanya yang mengucapkan kalimat tauhid. Ya. La ilaha illa ana wahdi. Benar hambaku, sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku semata. Wa idza qala, jika hambaku berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jika hambaku berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Allah menimpali, Allah menjawab, "Shadaqa abdi la ilaha illa ana la syarikali." Sungguh benar hambaku, tidak ada yang berhak disembah kecualiku dan tidak ada sekutu bagiku. Allah menjawab. Wa idza qala, jika hambaku berkata, jika sang hamba berkata, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, hanya milik Allah lah kerajaan dan hanya yang berhak dipuji hanyalah Allah semata. Maka Allah berkata, "Shadaqa abdi," benar hambaku. La ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Liyal mulku, hanya milikulah segala kerajaan.
waliyal hamdu, dan hanya milikulah bagikulah segala pujian. Wa idza qala, jika hamba berkata la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang upaya kecuali dari Allah. Qala, Allah berkata, shadaqa abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi. Benarlah hambaku, sungguh jujur hambaku, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, tidak ada daya upaya kecuali denganku. Ini berarti Allah membenarkan hambanya di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia, kemudian di akhirat. Di dunia tadi, seperti kita sebut tadi, di dunia tadi di antaranya Allah menjawab zikir-zikir hamba akan keesaannya. Ini di dunia Allah menjawab zikir tadi. Shadaqa abdi, sungguh benar dengan berkata shadaqa abdi. Jadi Allah membenarkan hambanya, telah benar hambaku. Ya. Ini di antaranya. Kemudian di dunia. Di akhirat Allah membenarkan, di akhirat ya. Allah benarkan pernyataan orang-orang beriman, mereka beriman, orang beriman. Hada yaumu yanfa'u as-sadiqina bi sidqihim, ya. Bahwasanya kejujuran mereka bermanfaat bagi mereka. Beriman dan mendustakan orang-orang kafir. Maka Allah akan menjadikan orang kafir mulut mereka tertutup, kemudian tangan mereka berbicara, kaki mereka berbicara, kulit mereka berbicara, mendustakan mereka. Adapun orang beriman, Allah benarkan kejujuran mereka, Allah benarkan keimanan mereka. Jadi al-musaddiq, Allah membenarkan mereka. Bahkan Al-Quran akan membela mereka, puasa mereka akan membela mereka, amal soleh mereka akan membela mereka. Ya. Beda dengan orang kafir, Allah dustakan mereka. Makin di antara makna al-mu'min, al-musaddiq, yang membenarkan para hambanya dengan keimanannya. Kemudian di antaranya membenarkan janji Allah. Yang kelima, Allah membenarkan janji-janjinya. Yaitu Allah mewujudkannya. Juga di dunia dan di akhirat, sama di dunia kemudian di akhirat. Ya. Ya. Di dunia maka Allah berfirman, "Laqad sadaqahumullahu wa'dah," seperti dalam surah Al-Imran. Sungguh Allah telah membenarkan janji Allah kepada mereka. Allah benarkan janjinya dengan mewujudkan janjinya, ya. Sehingga ketika dalam peperangan, di awal perang, kaum muslimin mengalahkan kaum musyrikin, ya. Dalam perang Uhud, Allah sebutkan ayat ini, "Wa laqad sadaqahumullahu wa'dahu hatta idza istahussunahum bi'idznih." Ketika kalian mengalahkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala di awal perang. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, ya. Akhirnya ketika kaum muslimin bermaksiat, maka mereka kalah dalam perang Uhud. Namun di awal perang Uhud, Allah telah membenarkan janjinya. Allah telah membenarkan janjinya dengan mewujudkan kemenangan bagi kaum muslimin di awal peperangan perang Uhud. Jadi Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak menyelisih janjinya. La yukhlifullahul mi'ad. Di akhirat Allah memberikan janjinya dengan memberikan surga kepada para penghuni surga. Alhamdulilladzi sadaqana wa'dahu. Kata penghuni surga ketika mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janji. Di akhirat membenarkan janjinya untuk masuk surga. Membenarkan di dunia, membenarkan janjinya. Memberi kemenangan bagi
orang-orang beriman. Di akhirat membenarkan janjinya untuk masuk surga. Dan juga dalam dunia ini banyak sekali Allah janjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan solusi baginya. Dan Allah benarkan. Betapa banyak orang terjepit dalam kesulitan, kemudian dia bertakwa kepada Allah, maka Allah beri solusi kepadanya. Taib, ini makna yang pertama dari al-mu'min al-musaddiq, yang artinya yang maha membenarkan. Tapi ada pun makna yang kedua. Makna kedua al-mu'min, yang artinya yang maha mengamankan, maha memberi keamanan. Maka ini juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu memberi keamanan di dunia, dan yang kedua memberi keamanan di akhirat. Memberi keamanan di akhirat. Di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengamankan hambanya dengan berikan mereka makanan dan yang lainnya, ya. Di antaranya Allah mengamankan, ya, kebutuhan hidup mereka, hidup manusia. Allah mengamankan. Jadi mereka merasa aman, tidak kelaparan. Jika mereka berusaha, Allah akan berikan keamanan. Makanya Allah berfirman, "Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Ya. Yang telah memberi makan kepada mereka, makan menghilangkan mereka dari rasa takut, mengamankan kebutuhan hidup manusia. Ini adalah bentuk keamanan. Kalau orang sudah kelaparan, kehausan, maka timbul ketakutan dalam diri mereka, ya. Kemudian Allah mengamankan, memberi keamanan bagi ahli tauhid di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan di dunia. Terlebih lagi di akhir dunia juga mereka sudah mendapatkan keamanan, ya. Orang bertauhid diberikan ketentraman hati, ya. Diberikan ketentraman hati sehingga selalu dalam kondisi nyaman, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya yang ketiga, Allah menjamin hambanya aman, tidak terzalimi Allah, tidak akan dizalimi oleh Allah. Dizalimi oleh Allah. Ya, ini benar, ya. Artinya seorang kalau yakin Allah al-mu'min, yaitu memberi keamanan, dia akan, meskipun dia terkena bencana, dia Allah tidak akan zalim sama saya. Semua yang terjadi sesuai dengan apa yang aku lakukan. Ya. Allah tidak akan zalim kepada sang hamba, ya. Jika dia bertakwa kepada Allah, dia merasa aman, tenang, saya sudah bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Adil, tidak akan memberi kezaliman kepada seorang hamba pun. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak akan zalim kepada siapapun. Kemudian beri keamanan. Keempat, memberi keamanan bagi orang yang terdesak dan bersandar kepadanya. Kalau dia benar-benar, ya, kalau dia benar-benar bersandar ketika dalam kondisi terdesak, ya, maka dia akan dapat keamanan, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wal muttar idza sadaqa fil ittirar ilaihi
wajada rahiman mughithan wal khaif idza sadaqa fil luju' ilaihi wajadahu mu'amminan minal khauf. Kata Ibnu Qayyim, seorang yang terdesak jika dia jujur dalam terdesaknya dia kepada Allah sehingga dia minta kepada Allah, dia akan mendapati Allah rahiman, maha sayang kepadanya, maha menolongnya. Wal khaif, dan orang jika takut, dalam kondisi takut, jika dia jujur dalam bersandar kepada Allah, dia akan mendapati Allah akan memberi keamanan baginya, dihilangkan rasa takutnya. Bahkan saya katakan, seorang yang bersedih, memberi keamanan, ketentraman bagi orang yang sedih jika benar bersandar, jika bersandar kepada Allah. Jika dia mengucapkan doa, orang sedang sedih kemudian dia baca doa yang untuk menghilangkan kesedihan, ya. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, ya, madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw alamta ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba ghammi. Dia baca doa tersebut, maka Allah akan hilangkan kesedihan hatinya. Jadi tentram hatinya, dia merasa aman. Ya, dia merasa aman. Allah beri keamanan bagi orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang bertawakal secara umum. Siapa yang bertawakal? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan keamanan baginya jika dia bertawakal. Ya. Kemudian juga, demikian juga siapa yang bertawakal, aman kepada siapa yang bertawakal. Kemudian juga kita bilang yang berikutnya, yang ketujuh, Allah beri keamanan bagi yang menerapkan syariatnya. Menerapkan benar, siapa yang menerapkan syariatnya Allah beri keamanan. Bukankah kalau orang menjelaskan, melaksanakan hukum hudud, yang mencuri potong tangannya, yang membunuh dibunuh juga. Walakum fil qisasi hayatun, kata Allah, dalam praktek kisos ada kehidupan, itu menjaga kehidupan. Kalau ada yang seorang tahu dia jika dia sengaja membunuh, dia akan dibunuh, dia tidak akan berani membunuh. Tapi kapan orang berani membunuh? Ketika dia tahu dia tidak akan dibunuh, maka dia nekat membunuh. Ya. Kalau orang tahu mencuri dipotong tangannya, dia akan mencuri. Orang tahu bahwasanya berbuat zalim akan dibalas, ada kisos, dia tidak akan melakukan. Maka mempraktekkan syariat Islam akan diberi keamanan. Keamanan dalam keluarga, keamanan dalam masyarakat. Benar, syariat Islam. Buat apa kita mencoba-coba dengan hukum-hukum baru yang belum tentu menjamin keamanan. Siapa yang menjalankan syariat Allah, maka dia akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memberi keamanan di dunia, ya. Secara umum, ya, Allah akan berikan keamanan kepada orang yang beriman. Kemudian yang terakhir yang kita sebutkan 8, memberi keamanan bagi orang yang beriman ketika sakratul maut. Yang istiqamah ketika akan meninggal, ketika akan wafat. Yang Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan bersedih. Berarti ada keamanan di dunia. Kemudian keamanan ketika akan meninggal dunia. Dalam ayat yang lain tadi, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya kondisi yang sangat mengerikan, menakutkan adalah kondisi ketika kita akan meninggal dunia. Kita aja sakit dengar corona, gelisah. Ada penyakit ini, gelisah. Padahal kita belum kena, kita sudah gelisah. Kekhawatiran. Sampai isolasi diri lah, apalah. Kekhawatiran. Bagaimana kalau nyawa sudah mau dicabut? Akan timbul kekhawatiran yang luar biasa. Kekhawatiran tentang masa depan kita, kesedihan tentang apa yang kita tinggalkan. Anak istri kita akan meninggalkan mereka. Ke depan kita enggak tahu bagaimana nasib kita di alam barzah. Maka akan datang malaikat, Allah suruh untuk memberikan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah berfirman, "Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sungguhnya orang yang berkata kami beriman, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun malaikat yang berkata, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan takut, hilang. Enggak usah takut. Aman. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan pada kalian, ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kalian di dunia dan kamilah penolong-penolong kalian ketika di akhirat. Ya. Ini adalah keamanan yang Allah berikan di dunia, dan tentu ada keamanan-keamanan lainnya. Intinya orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan aman karena Allah Al-Mu'min, yaitu Maha Pemberi keamanan. Kemudian keamanan di akhirat, ya. Tentunya Allah akan berikan keamanan di hari kebangkitan, ya. Di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan. Ketika dibangkitkan, ketika disirat, ketika dihisab, semuanya. Ya, di hari kebangkitan, ketika disidang, ketika dihisab, ketika disirat, ini semua butuh keamanan. Ini semua butuh keamanan. Ya, Allah akan berikan keamanan. Ketika dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Sungguhnya hari yang menakutkan, yang mengagetkan, yang pada hari kiamat, hari kebangkitan tidak akan menyedihkan mereka. Wajah mereka akan berseri. Wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang musfirah, berseri-seri, dhahikah, senyum, mustabsyirah, gembira. Subhanallah. Mereka merasa aman. Tidaklah mereka berseri-seri wajahnya. Tidaklah bercahaya wajah mereka. Tidaklah mereka tertawa, tersenyum. Kecuali karena mereka diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disidang, dihadapkan di sidang. Orang-orang di persidangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tidak menzalimi, dia tentram. Yang takut siapa yang berbuat zalim? Ketika dihisab, Allah akan beri ketenangan. Allah hisab dia antara Allah dengan dia saja. Tidak ada yang lain tahu. Kemudian Allah sebutkan beberapa contoh-contoh kesalahan, kemudian Allah maafkan. Allah berikan dia ketenangan. Di sirat Allah berikan ketenangan ketika orang berjatuhan. Maka Allah berikan dia ketenangan. Jadi Allah Maha memberi ketenangan kepada hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Ini makna yang kedua dari Al-Mu'min, yaitu yang Maha memberi keamanan di dunia maupun di akhirat. Terakhir kita akan sebutkan tentang asar iman atau manfaat beriman tentang nama Al-Mu'min, ya. Pertama, kalau kita beriman dengan makna Al-Mu'min, kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Tuhan kita Maha membenarkan apa yang disebutkan, dia akan benarkan. Membenarkan hamba-hambanya, membenarkan para nabinya, membenarkan syariatnya, membenarkan Al-Qur'annya, membenarkan janjinya. Kemudian ini akan berikan keamanan bagi hambanya. Kita akan cinta kepada Tuhan kita yang perhatian sama kita. Kalau kita bertakwa, dia kasih keamanan, dia kasih kebahagiaan. Kita akan cinta sama Tuhan kita yang seperti ini. Menenangkan hati seorang hamba. Ketika dia beriman, maka dia merasa tentram. Ya. Kemudian kalau kita beriman dengan nama Al-Mu'min, akan bertambah keimanan kita. Ya, karena kita lihat ternyata benar, Allah buktikan akan kebenarannya. Allah buktikan kebenaran Al-Quran. Allah buktikan janji-janjinya. Jika dilaksanakan orang mukmin, dia akan melaksanakan janji-janji Allah di dunia, dia dapatkan. Ya, dia mendapatkan bukti-bukti tauhid yang luar biasa. Ya, dan hal-hal yang lainnya tentang kebenaran Al-Quran semakin menambah keimanan. Berarti Allah Maha membenarkan, membuat dia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara faedah, dia akan bangga dengan syariat Islam. Dia tahu bahwasanya syariat Islam memberikan keamanan. Memberikan keamanan. Kenapa orang akan dibina di atas syariat? Dengan beriman kepada Allah, takut kepada Allah, takut yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka tidak melihat Allah, mereka takut, mereka tahu akan adanya Tuhan. Dan mereka menjalankan syariat Allah, maka mereka akan merasakan keamanan, ketentraman. Sehingga seorang akan bangga dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya seorang ketika beriman dengan Al-Mu'min, ya, maka dia akan sabar ketika menghadapi musibah. Karena dia tahu Allah akan mengamankan hambanya dari perbuatan zalim. Allah tidak akan zalim. Kita terkena musibah, Allah tidak akan zalimi saya. Ya.
kita tetap kembali kepada Allah. Allah tidak akan berikan di luar kemampuan kita. Allah tidak akan zalim karena Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, tidak akan berbuat zalim kepada hambanya, dan kita kalau kembali kepada Allah akan ampuni. Kalau kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita melaksanakan konsekuensi dari sifat al-mu'min. Kalau al-mu'min maknanya adalah memberi keamanan, maka kita berusaha bersifat seperti sifat itu, jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Kita berikan rasa aman kepada orang lain. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ini orang tidak beriman, tidak memberikan keamanan kepada tetangganya. Tidak beriman. Dalam hadis yang lain, al-muslim man saliman nasu min lisani wa yadihi, wal mu'min man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang muslim sejati adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, dan seorang mukmin sejati yang orang-orang merasa aman darinya, tidak takut harta mereka diambil dan tidak takut darah mereka ditumpahkan. Jadi kita berusaha memberikan keamanan kepada orang, itu konsekuensi dari al-mu'min, dan kita berusaha meniru sifat-sifat Allah yang baik. Ya. Sebagaimana Allah Maha Pengampun, suka orang yang suka mengampuni. Allah Maha Pemaaf, suka orang yang memaafkan. Allah Ar-Rahim, suka orang-orang yang merahmati. Dan demikian juga Allah Al-Mu'min, memberi keamanan. Allah suka dengan orang-orang yang memberi keamanan kepada manusia yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan kepada Mas Fadi. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.